Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Mufidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus SIL inject. Di sini saya akan menceritakan ulang kasus SIL inject. Di sini ada jurnal tentang metode deteksi injeksi SIL order kedua. Jadi, jurnal ini menganalisa prinsip SIL order 2 injeksi yang menyajikan metode untuk mendeteksi order kedua serangan injeksi SIL berdasarkan ISR, instruksi set pengacakan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat mendeteksi injeksi SIL order 2 secara akurat dan efektif. Injeksi SIL orde kedua merupakan ancaman serius bagi aplikasi web dan lebih sulit untuk dideteksi daripada urutan pertama injeksi SIL. Serangan injeksi SIL orde 2 berasal dari input pengguna yang tidak terpercaya dan disimpan dalam database atau file sistem pernyataan SIL yang dikirimkan oleh aplikasi web. Biasanya secara dinamis dirakit oleh string konstan terpercaya di program dan input pengguna yang tidak terpercaya, dan DBMS tidak dapat membedakan bagian terpercaya dan tidak terpercaya dari pernyataan SIL. Jurnal ini menyajikan metode untuk mendeteksi SIL order 2 serangan injeksi berdasarkan ISR, set instruksi pengacakan. Metode ini menggunakan VSIL terpercaya kata kunci yang terdapat dalam aplikasi web untuk membangun secara dinamis set instruksi SIL baru dan menambahkan server proxy sebelum DBMS. Proxy mendeteksi apakah berisi instruksi SIL diterima kata kunci. SIL standar untuk menemukan perilaku serangan. Prinsip injeksi SIL orde kedua yaitu kode di samping menggunakan pernyataan yang telah dikompilasi untuk menyisipkan catatan pengguna ke database, alih-alih membangun secara dinamis query SIL ketika DBMS memproses pernyataan yang telah dikompilasi. Itu pertama-tama mengkompilasi perintah SIL dengan placeholder, bukan masukan pengguna, lalu memasukkan masukan pengguna untuk dieksekusi sejak kompilasi telah selesai. Meskipun masukan pengguna berisi beban serangan, itu tidak akan diurai oleh database. Ini adalah metode pertahanan terhadap injeksi SIL orde pertama. Desain dan implementasi SIL Secure Order System pencegahan inject. Dalam inject SIL orde kedua, muatan serangan yang disimpan dalam database adalah data non-kredibel yang merupakan pengguna jahat masukan. Sementara fragmen SIL dalam aplikasi web dapat dipercaya. Tetapi DBMS yang ada tidak dapat membedakan yang terpercaya dan bagian tidak terpercaya dari pernyataan SIL. Di samping ini ada gambaran SIL Injection Detect System. Sistem pertahanan injeksi SIL orde kedua adalah terdiri dari modul pengacakan, modul deteksi serangan, dan modul depengacakan. Modul pengacakan ditambahkan bilangan bulat acak ke kata kunci SIL dalam aplikasi web yang membuat kumpulan kata kunci SIL secara dinamis. Penyerang tidak tahu
set kata kunci SQL baru. Jadi, SQL standar yang mana penyerang menginjeksi dapat dideteksi, tetapi pada saat yang sama DBMS tidak dapat mengenali kata kunci baru, juga solusi untuk pencegahan. Masalahnya adalah untuk memodifikasi interpreter database, tetapi metode ini sangat kompleks. Mengadopsi metode membangun proxy server antara server web dan server database seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Proxy server memiliki dua fungsi utama. Satu, untuk mendeteksi serangan injeksi SQL. Yang lain adalah untuk mengacak instruksi yang tidak berbahaya untuk menyatakan SQL standar dan meneruskan ke DBMS. Pengacakan kata kunci. Di bawah ini terdapat tabel SQL keyword. Langkah pengacakan kata kunci dijelaskan di algoritma 1, yaitu pengacakan kata kunci SQL. Masukkan file aplikasi web berbagai kunci huruf K. Output file dengan kata kunci SQL acak. Step 1. Gunakan ekspresi reguler untuk menemukan konstanta SQL string dalam file. 2. Menghasilkan 3 digit angka acak dan gunakan bersama kunci untuk mengekskripsi dan mendapatkan hasilnya. 3. Tentukan jenis operasi SQL. Cari lokasi utama kata kunci huruf M, acak kata kunci utama M sebagai R tambah M tambah R, di mana ditambah adalah konektor string. 4. Mengacak kata kunci S lainnya dalam pernyataan SQL sebagai S ditambah R. 5. Menyelesaikan pengacakan semua string konstan SQL sesuai dengan langkah di samping. Pembangunan server proxy. Di sini terdapat gambaran core function of MySQL proxy. Fungsi inti proxy MySQL adalah connect server, read query, dan read query result. Ditunjukkan pada gambar di samping ini. Connect server mengirimkan permintaan koneksi. Read query mentransmisikan pernyataan SQL. Read query result mentransmisikan hasil query. Jadi, untuk mewujudkan deteksi SQL, injek, dan derandomisasi pernyataan SQL, kita harus tulis ulang read query. Di proxy MySQL, kita dapat memodifikasi file konfigurasi startup MySQL proxy CNF untuk menulis ulang read query. Kita harus menambahkan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Function test menggunakan WebKit Schoolmate SQL Lab sebagai objek uji. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini mendeteksi injek SQL yang diusulkan dalam jurnal ini dapat secara efektif mendeteksi serangan injek SQL order 2. Di session ini terdapat bentuk khas dari penyimpanan beban serangan dalam sistem file. Mekanismenya, sesi digunakan untuk memecahkan masalah pencatatan status penelusuran dalam beberapa skenario. Biasanya, kode inisialisasi sesi menghasilkan session ID yang unik. Klien akan mengirimkan session ID di permintaan berikutnya sebagai sertifikat identitas klien. Server akan mempertanyakan kreditensial dalam file yang sesuai. Penyimpanan mengakses data sesi melalui variabel global session. Ketika pengguna ingin mengubah kata sandi, muat serangan yang disimpan
decision akan diekstraksi sebagai kondisi query. Performance test, metode pencegahan injek SEL yang diusulkan dalam tabel di samping. The peak response time of not protect system and protect system, menyantumkan waktu respon halaman dari sistem non perlindungan dan sistem terlindungi. Kita dapat melihat bahwa sistem pertahanan saja meningkat sekitar 1 detik dari waktu responnya tambahan, yaitu dalam ruang lingkup pengguna dapat menerimanya. Jadi, kesimpulannya, metode pencegahan Scott memesan serangan injek SEL dan membangun sistem prototipe berbasis pada strategi ini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki efek yang baik dalam mencegah injeksi SEL dan pengoperasian rendah biaya. Sistem tidak bergantung pada database atau server apapun platform dan mudah untuk ditransplantasikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.